ada beberapa nasihat yang anak utarakan untuk diri anak pribadi dan untuk kita semua. Yang pertama yaitu hadis Rasulullah SAW yang sering kita lihat, yang sering kita baca, yang sering kita dengar kalau di kajian-kajian. Hadis itu adalah idza marartum biriyadil jannah, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka apa kata Rasulullah perintahnya? Fartahu, banyak kalian mengingat Allah, datang ke situ, belajar supaya kalian ingat lebih sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Apa kira-kira taman di antara taman-taman surga? Rasulullah mengatakan halaqatul dzikr atau hilaqatul dzikr, yaitu di mana di situ dibacakan qala Allah wa qala Rasul, di mana di situ dibacakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, di mana di situ dibacakan fadzakir in nafa'atiz dzikra. Disitulah Fudail bin Iyad, ulama besar Madinah Munawwarah, bertaubat. Fudail bin Iyad seorang pencuri. Ketika mencuri, beliau mendengarkan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tunduk sama Allah, dan Allah turunkan Al-Qur'an ini sebuah kebenaran. Ketika itu Fudail bin Iyad sedang mencuri, dengar ayat itu. Lalu Fudail berteriak, "Bala ya Rabb, bala ya Rabb. Mulai hari ini aku tunduk sama Aku ya Allah. Mulai hari ini aku tunduk kepada Kau ya Rabb." Dan setelah itu kata para ulama, asbah ulama, tatkala itu ayat itu merubah kebiasaan Fudail bin Iyad sehingga dia menjadi ulama besar di Madinah Munawwarah. Ketika kita datang ke majelis ilmu, Allah akan liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Allah akan keluarkan kita semua dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menuju kebaikan, dari kesalahan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama datang dari kota ke kota, jalan kaki ribuan kilo mereka untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini bahwasanya ketika mereka duduk di majelis ilmu, merasakan mereka bahwasanya mereka sedang berada di antara taman-taman surga. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat mungkin ya perilaku banyak manusia mulai dari pagi hingga malam, pernah tidak kita memikirkan ketika kita berangkat kerja, macet di jalan, mobil berlalu, motor rame, pernah gak kita bertanya, kira-kira mereka ini mau kemana gitu? Apa yang mereka cari gitu selama ini di dunia, yang menyebabkan mereka keluar dari rumah-rumah mereka, mereka meninggalkan anak mereka, anak istri mereka, tinggalkan semuanya menuju ke tempat kerja mereka bersama ini. Apa yang mereka kejar? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah memvonis kita, dan kita tinggal hanya menuju kapan kita dieksekusi oleh malaikatul maut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, manusia terbaik, apa kata Allah? Innaka mayyitun. Muhammad, engkau itu mayit nanti. Engkau adalah mayit yang sedang berada di atas muka bumi, kata Allah. Wa innahum, mereka tuh manusia, kita semua yang sedang mungkin sibuk dengan pekerjaan kita, yang sedang berada di atas kendaraannya mungkin, yang sedang menikmati makan siang, yang sedang kajian, semua kita akan mati. Lalu apa yang kita cari? Makanya di sini perlu namanya tajdidun niyah, memperbaharui niat kita masing-masing, gitu kan? Dan semua kita berujung dalam tanah yang seluas 1 kali 2 meter. Apa tanah itu, jemaah? Liang lahat. Kita bawa orang tua kita ke situ, kita bawa anak kita ke situ, saudara kita, teman kita bawa ke situ semua. Seberapapun harta yang kita miliki, tanah seberapapun luas kita miliki, semua kita berujung ada di situ. Tanah yang 1 kali 2 meter saja. Dan yang menemani kita di sana, di kegelapan sana, hanyalah amalan kita, kebaikan kita. Kalau kita buruk, ya keburukan kita. Dan amal itu akan menjadi jelma nanti ketika di alam kubur. Untuk yang 70 tahun saja, seandainya kita hidup di dunia ini 70 tahun lamanya, kita kerja dari pagi sampai malam, kemudian kadang malam jadikan pagi, pagi jadikan malam, untuk kerja dunia. Akan tetapi untuk akhirat, apa kata Allah? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat kelak itu bagian 1000 tahun dari kehidupan kita.
yang 70 tahun saja mungkin kita hidup, paling lamanya kita kejar capek-capekan. Bagaimana dengan yang 1 hari kata Allah bagaikan 1000 tahun. Makanya perlu di sini aja tajdid dunia. Perbaiki hati kita. Kita kerja lillah. Kita sholat lillah. Kita nafkahi keluarga kita lillah. Kita kerja dari pagi sampai siang di pabrik, di sekolahan, di warung. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala supaya umur hidup kita itu bermanfaat setiap detiknya, jemaah. Karena kita sudah bahas di hadis yang pertama tentang niat. Seseorang, kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin shaghin tukabbiruhu niyyah. Ada orang yang amalnya kecil tapi niatnya besar, dapat pahala yang besar. Wa rubba amalin kabir tusaggiruhu niyyah. Ada amalan yang besar, haji, umroh, menuntut ilmu, tapi niatnya kecil, dapatnya kecil. Maka perlu di sini untuk tajdid niat. Kita niatkan setiap detik kelakuan kita di bumi ini untuk melakukan untuk lillahi ta'ala.